Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana dan kabar kalian? Sehat bukan? Ya, yang Pak Guru harapkan semoga semuanya dalam keadaan sehat dan harus semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Kali ini Pak Guru akan menjelaskan materinya, yaitu matematika kelas 6, yaitu lingkaran. Materi ini akan Pak Guru tingkatkan lagi mengenai luas juring. Kalian sudah belajar luas bangun datar? Tahukah kalian cara menghitung luas juring lingkaran? Bentuk-bentuk juring. Nah, ini bentuk ini tentunya tidak asing lagi bagi kalian. Semangka hasil dari perpotongan semangka, di mana semangka yang dipotong jadi dua, permukaannya itu berbentuk lingkaran dan dipotong lagi bentuknya seperti ini, sehingga ini menyerupai juring atau persis sekali dengan juring. Ini juga bagian dari juring, hasil perpotongan lingkaran. Nah, ini juga satu potongan kemudian diambil. Nah, salah satu potongan ini adalah juring. Tentu di sini, ini juga termasuk juring. Apa sih itu juring? Juring adalah daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan busur lingkaran. Jadi juring ini dibatasi oleh dua jari-jari. Satu jari-jari yang di sebelah sini, satunya lagi di sebelah bagian di sini. Sudah dua, terus kemudian ada busur lingkaran. Nah, ini adalah busur lingkaran. Ini disebut juring. Bagian juring pada lingkaran ini adalah lingkaran penuh. Lingkaran penuh, untuk memudahkan saja di sini satu lingkaran penuh. Nah, di sini satu lingkaran penuh. Terus ini adalah berapa? Nah, ini berasal dari, nah, ini termasuk sudut istimewa, di mana sudut istimewanya di sini adalah sudut siku-siku yang besarnya 90 derajat. Sehingga 90 derajat ini kalau kita sederhanakan atau kita jadikan dalam bentuk pecahan, 90 derajat itu perpotongan dari apa? Nah, ini adalah perpotongannya dari lingkaran. Maka kita gunakan lingkaran yang di sini itu adalah besarnya 360 derajat. Sedangkan di sini 90
derajat. Nah, 90 derajat ini berasal dari perpotongan lingkaran yang di sini. Nah, perpotongan di sini berarti 90 derajatnya dari 360 derajat. Kita sederhanakan, tinggal 9 per 36. Kita sederhanakan lagi, 9 dibagi 9 1, 36 nya bagi 9 4. Maka curing ini adalah 1/4 dari lingkaran. Nah, 1/4-nya Nah, yang sebelah di sini ini juga termasuk curing. Ini juga membentuk sudut khusus, yaitu 180 derajat. Ini adalah sudut lurus. Sudut lurus besarnya adalah 180 derajat. Jadi nanti di sini berapa pecahannya di sini kalau kita sederhanakan? 180 derajat dari 360 derajat. Kita sederhanakan 18 per 36. Kita sederhanakan lagi, 18 bagi 18 adalah 1, 36 dibagi 18 2. Maka di sini itu adalah 1/2. Nah, jadi di sini 1/2-nya lingkaran. Nah, ini yang diarsir di sini ya, yang diarsir. Nah, ini besarnya adalah 270, yang ini 270 derajat. Maka untuk menjadikan pecahan ini 270 derajat per 360. Sederhanakan, tinggal 27 per 36. Kita sederhanakan lagi, dibagi berapa ya? Bagi 9 coba ya. Bagi 9 sama dengan 3, bagi 9 sama dengan 4. Maka di sini itu adalah 3/4 dari lingkaran. Nah, dari nomor 1 ini, nomor 2 ini, dan nomor 3 ini, kalau kita lihat, nah, ini adalah 1/4, ini adalah 1/2, ini adalah, kalau seandainya Pak Guru arsir di sini 3/4-nya. Ini dan yang di sini. Kemudian yang ini. Nah, ada contoh lagi, seandainya Pak Guru kasih di sini 30 derajat, maka ada berapa pecahannya berapa di sini? Jadi di sini 30 per 360. Kita sederhanakan, tinggal 3/36 sama dengan lagi, sederhanakan lagi, bagi 3 1, bagi 3 12. Maka di sini adalah 1/12 lingkaran.
Nah, pecahan-pecahan ini yang 1/4, 1/2, 3/4 itu nanti akan dijadikan acuan untuk menghitung luas juring. Ini adalah lingkaran penuh. Lingkaran penuh, maka kita menghitungnya pun harus menggunakan lingkaran penuh. Karena ini tadi satu lingkaran penuh, maka di sini ketika menghitung luasnya pun harus lingkaran penuh, 1 kali luas lingkaran. Karena lingkarannya itu ada 1. Kalau seandainya Pak Guru kasih contoh di sini 3 cm, R-nya ini 3 cm, maka yang digunakan pi itu adalah 3,14. Maka luas lingkaran ini adalah, karena ini 1, maka di sini nanti tulis 1, tetapi 1 itu tidak berpengaruh. Maka pi kali R kali R. Kita turunkan pi-nya menggunakan 34,14. Kemudian kali R. Oh maaf, R-nya berapa ya? R-nya 3 cm, berarti nanti di sini langsung 3 cm. Terus ini kalikan terlebih dahulu, 3 kali 3 sama dengan 9. Berarti 3,14 kali dengan 9. Ini kalian harus bisa menghitung bilangan desimal menggunakan bilangan biasa. 3,14, jangan pikirkan komanya terlebih dahulu. Kali 9, 9 kali 4 36, simpan 3, tambahkan 1 kali 9, 9 ditambahkan 12, tulis di sini angka 2, kita tinggal angka 1. 3 kali 9 sama dengan 27, terus tambahkan 8. Di sini sudah tidak ada angkanya, maka di sini 28. Baru kita meletakkan komanya. Di belakang koma ada 2 angka, maka di belakang koma pun harus ada 2 angka. Di sini 28,26 cm pangkat 2. Ini tentang menghitung luas lingkaran penuh. Sekarang kita menghitung tentang luas juring. Nah, kita tahu di sini tadi ini termasuk sudut istimewa, di mana di sini pecahannya tadi berapa? 1/4. Maka untuk menghitung luasnya tinggal menambahkan 1/4 di depan rumus luas lingkaran. Misalkan di sini Pak Guru membuat contoh ukuran 2 cm. 2 cm. Jadi jari-jarinya 2 cm. R itu 2 cm. Maka untuk menghitung luas 1/4 lingkaran. 1/4 lingkaran, karena kita tambahkan 1/4-nya, karena ini 1/4 maka tulis 1/4. 1/2 maka di sini 1/2. 3/4 maka di sini 3/4. 1/12 maka di sini 1/12 dan seterusnya. Kali luas lingkaran. Karena itu 1/4-nya dari lingkaran. Kita turunkan 1/4 kali pi kali R kali L. 1/4-nya kita turunkan. Karena R 2 cm, maka
pi yang digunakan adalah 3,14. Berarti di sini 3, oh maaf di sini 4 cm ya. Maaf, di sini 1/4 tadi Pak Guru lupa di sini ketika menurunkan. 3,14 kali R-nya 2 cm kali 2 cm. Buat pecahan panjang per panjang di sini. Angka yang berdiri sendiri tanpa pecahan, kalian letakkan di atas per di sini. 3,14 kali 2 kali 2. Berapa di sini? Di bawah per, sisanya adalah tinggal angka 4 saja. Per 4. Terus kita sederhanakan. 2-nya dicoret tinggal 1, 4-nya dicoret tinggal 2. Cukup apa tidak ini? Di sini ya. Angka yang masih tersisa di sini 3,14 kali 2. Yang angka 1 ini tidak perlu dituliskan lagi kalau sudah angka 1. Terus di bawah penyebutnya tinggal angka 2. Kita sederhanakan lagi. 1. Sisa terakhir adalah 3,14 cm pangkat 2. Ini menghitung luas curing. Ini juga termasuk sudut spesial 180 derajat, dan curung ini pecahannya adalah 1/2. Kalau seandainya Pak Guru kasih contoh di sini, R Pak Guru kasih 7 cm. Nah, R 7 cm. Maka luas dari setengah lingkaran. Oh, lingkaran ini saja. Setengah lingkaran. Setengahnya kita tulis setengah kali luas lingkaran. Luas lingkaran. Turunkan lagi ke bawah, setengahnya luas lingkaran pi kali R kali R. Nah, ini bagaimana anak-anak? Kita turunkan angka-angkanya. Mari. 1/2 kali, ketika R 7 cm, maka gunakan pi yang berapa? Pi yang 22/7. Berarti di sini 22/7 kali 7 kali 7. 7 dari mana? Dari R yang di sini. Nah, angka-angka yang sendirian di sini nanti letakkan di atas per. 22 kali 7 kali 7. Yang di bawah pernya ada angka 2, ada angka 7. Kita sederhanakan, kita kemudian sederhanakan, tinggal 1, kita sederhanakan 2-nya, tinggal 1, 22-nya tinggal 11. Angka yang tersisa ada 11 kali 7. Di bawah pernya ada tidak? Oh, sudah angka 1, berarti tidak perlu diikutkan. Sama dengan 77 cm pangkat 2. Nah, anak-anak, demikian cara menghitung luas curing. Kita lanjutkan
untuk luas juring yang berikutnya. Nah, misal ada juga di sini potongan dari lingkaran, tapi di sini bukan merupakan sudut-sudut khusus. Nah, Pak Guru membuat contoh di sini. Misal di sini ada sudut 45 derajat. Bagaimana cara menentukan ini pecahannya? Seperti langkah tadi. 45 derajat per 360 derajat. Untuk memudahkan kalian, maka penyederhanaan. Bagi berapa ya? Coba kita bagi 9. Nah, bagi 9 ini ada 5, bagi 9 36, bagi 9 40. Kita sederhanakan lagi, dibagi 5, 1 bagi 5, 40 nya 8. Berarti ini adalah 1/8. Kalau Pak Guru kasih ukurannya 2 cm, nah, biar tidak terlalu susah, 2 cm ya, Pak Guru kasih ukuran 2 cm. Maka menghitungnya, karena R sama dengan 2 cm, jangan 2 cm, nanti terlalu susah, 4 saja, 4 cm. Di sini 4 cm, maka nanti Pi yang digunakan sama dengan 3,14. Luas dari 1/8 lingkaran. 1/8 lingkaran sama dengan, kita tulis 1/8-nya kali luas lingkaran, Pi kali R kali R. 1/8-nya kita turunkan, Pi nya kita gunakan tadi 3,14. R nya berapa anak-anak? R nya sama dengan 4. Nah, ini yang berdiri sendiri, yang bilangan biasa letakkan di atas per. 3,14 kali 4, kemudian kali 4. Di bawah per hanya ada angka 8. Kita sederhanakan. 4 bagi 4 1, 8-nya bagi 4 2. Tinggal 3,14 kali 4/2. Ya, tinggal kita sederhanakan lagi. 4-nya tinggal 2. Berarti 3,14 kali 2. 4 kali 2 8, 1 kali 2 2, 6 kali 2 6. Di belakang koma ada 2 angka. Nah, ini adalah cara menghitung juring pada lingkaran. Semoga bermanfaat dan kalian bisa memahaminya dengan baik. Tinggal evaluasi harian untuk kali ini. Kalian screenshot soal-soal yang ada di layar ini. Baik, sekian dari Pak Guru. Semoga bermanfaat. Pak Guru akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.